Badan Legislasi DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, di mana jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi maksimal 34 nantinya akan menjadi hak prerogatif dari Presiden dan diberikan kebebasan untuk mengatur jumlah menteri. Hal ini pun menjadi perdebatan dan muncul kekhawatiran terbentuknya kabinet gemuk dan politik bagi-bagi kue. Kita akan membahas isu ini bersama beberapa narasumber. Sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Jubir Prabowo Subianto, ada Bang Ciko Hakim, Jubir PD Perjuangan dan pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam Ayu. Oke. Malam. Kita mengalami sedikit masalah gangguan dengan Bang Dhanil. Kita akan mencoba menghubungi lagi ya. Sekarang saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, kalau kita melihat pembahasan di Badan Legislatif kemarin, kalau PDIP sendiri sebenarnya kan telah mengeluarkan kritik yang cukup pedas untuk revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Tapi akhirnya menyetujui dengan catatan. Ini apakah tanda bahwa sebenarnya PDI Perjuangan sudah mulai melunak akan isu ini? Enggak juga, tadi kan catatan-catatan tadi kan kita bicara soal Undang-Undang Kementerian Negara, tentunya kita tidak bicara hanya soal jumlah menteri. Kita berbicara juga tentang kriteria-kriteria wakil menteri, tadi juga sudah disampaikan, hal-hal lain yang terkait dengan beberapa pasal lain yang saya sendiri belum terlalu jauh mempelajarinya. Tetapi di dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang begitu banyak pasal-pasal di situ, itu tadi sudah sampaikan bahwa memang tidak hanya terkait jumlah menteri. Sebenarnya bagi PDI Perjuangan jumlah menteri berapapun itu tidak menjadi masalah, asalkan yang menjadi diskursus atau yang dibicarakan sebelum mau menambah nomenklatur kementerian tentunya harus membahas kebutuhan-kebutuhan apa dan tantangan-tantangan apa bangsa ini ke depan yang akan hadapi. Dan itulah yang menjadi argumentasi sehingga harus ada kementerian A atau kementerian B atau kementerian C gitu. Misalnya kementerian urusan makan siang gratis misalnya. Tapi kan itu tentunya juga harus melalui diskursus dan harus dilempar ke publik atau menjadi uji publik gitu kan, uji segala macam yang dibicarakan oleh para tokoh intelektual dan lain-lain untuk benar-benar menggali apakah betul membutuhkan itu sehingga menjadi satu badan kementerian atau badan yang lebih kecil dari kementerian. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, kalau kami melihat selama ini yang dibahas hanyalah menggemukkan atau jumlahnya harus dibanyakin karena tantangan dan kebutuhan bangsa ke depan. Tapi kebutuhan dan tantangannya nggak pernah disebut gitu. Nah ini yang harusnya dibalik gitu. Kalau kita betul-betul ingin menjadikan kementerian itu adalah tempat mengabdinya para tokoh-tokoh yang kompeten, baik itu dari partai politik atau maupun dari pihak profesional, tentunya kita harus betul-betul menjabarkan dulu kebutuhan-kebutuhan dan tantangan apa dan kebutuhannya sehingga diberikan nomenklatur apa kementerian yang dibutuhkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dari PDIP sendiri mengatakan bahwa ini bukan tanda-tanda melunak dan tidak penting sebenarnya jumlahnya berapa asal sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kira-kira dari pernyataan Bang Ciko setuju nggak nih dengan proses yang saat ini terjadi dan juga dengan satu opini yang mengatakan bahwa tidak penting berapa jumlahnya asal sesuai kebutuhan. Setuju nggak dengan hal tersebut? Ya, sebenarnya secara prinsip setiap perubahan apapun di negara ini yang dilakukan oleh presiden atau presiden terpilih itu pastinya akan selalu menimbulkan satu perdebatan-perdebatan serius ya. Termasuk soal misalnya terkait dengan isu nomenklatur dan penambahan sejumlah menteri yang dulu dibatasi hanya 34 itu sangat potensial akan bertambah. Mungkin 40, mungkin 50, tentu sangat terkait dengan kebutuhan politik secara umum. Satu hal yang ingin saya katakan, kenapa ini ramai? Karena memang ada intensi soal bagaimana membangun koalisi gemuk atau koalisi gemoy. Inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari politik akomodasi. Saya dari dulu selalu mengatakan bahwa soal kebutuhan jumlah menteri itu tentu sangat sesuai dengan bagaimana selera politik yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau memang jumlah menterinya itu butuh 40, butuh 50 dan bahkan 100 sekalipun tidak apa-apa. Tapi yang paling penting memang urgensi kebutuhan menambah menteri itu harus disampaikan kepada publik.
kan orang bertanya misalnya bahwa ke depan itu ada krisis ekologi. Apakah ada menteri khusus yang terkait misalnya menangani ekologi? Apakah misalnya ke depan kita kan juga akan menghadapi soal kelangkaan pangan. Apakah akan ada kementerian khusus yang terkait dengan pangan yang saya kira tidak harus dikaitkan dengan Kementerian Pertanian misalnya. Termasuk soal Kementerian Makan Siang Gratis dan susu gratis bagi saya juga butuh penambahan menteri itu. Yang paling penting adalah bagaimana argumentasi disampaikan kepada publik secara meyakinkan sesuai dengan kebutuhan yang saya kira ini memang butuh kepastian saja. Nah, yang kedua menurut saya, Mbak Ayu, saya sebenarnya tidak terlampau mempersoalkan menteri itu mau 40 ataupun 100 nggak ada soal. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana uji materi. Ketika ada jumlah menteri yang kemudian ditambah itu berbanding lurus dengan percepatan kinerja, itu berbanding lurus dengan capaian-capaian yang ingin ditargetkan secara tuntas, ekonomi membaik, kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi, kemudian pendidikan itu murah, tidak seperti yang dikeluhkan oleh berbagai kampus belakangan ini terkait UKT dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau penambahan jumlah menteri itu tidak berbanding lurus dengan kinerja menteri, wajar kalau kemudian itu akan dibully, akan dikritik hanya sebatas akomodasi politik, bagi-bagi kekuasaan dan tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat. Tapi sepanjang penambahan jumlah menteri itu berkorelasi positif dengan kinerja-kinerja kementerian, mengakselerasi semua visi misi Prabowo dan Gibran, saya kira mau 100 sekalipun jumlah menterinya akan diapresiasi oleh publik. Saya kira di situ konteksnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan masalah kuantitas tapi kualitasnya. Nah, yang menarik juga mengenai urgensinya nih seperti apa. Saya ingin ke Bang Dhanil ya yang sudah bergabung sekarang. Bang Dhanil, jadi apa nih menurut Anda yang menjadi urgensi dari Undang-Undang Kementerian Negara ini? Kenapa Indonesia akhirnya membutuhkan lebih dari 34 kementerian? Padahal kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara yang jumlah penduduknya lebih banyak daripada Indonesia, katakanlah Cina hanya ada 26 kementerian, kemudian ada Amerika Serikat 15 departemen eksekutif. Kenapa kemudian Indonesia membutuhkan lebih dari 34 kementerian? Mbak Ayu, sebelum saya menjawab perspektif yang sedang Anda bangun terkait dengan jumlah kementerian yang banyak tadi, Ya. saya harus jelaskan bahwasannya Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu masih dalam tahapan proses untuk mematangkan terus-menerus menderifikasi visi misi dan program beliau dalam bentuk kelembagaan yang ada. Artinya menginstitusionalisasikan program-program beliau dalam diturunkan di kementerian-kementerian yang akan melaksanakan program beliau nanti. Nah, apakah kemudian nanti ada penambahan kementerian, pemisahan atau penggabungan kementerian? Nah, itu yang sekarang terus dimatangkan. Nah, tentu dia akan punya dampak nanti apakah ada penambahan kementerian atau justru ada pengurangan kementerian. Nah, hal ini proses yang sedang dilakukan ini seperti tadi dijelaskan oleh Mas Adi itu untuk memperkuat misalnya apa urgensi ada penambahan kementerian atau apa urgensi ada penggabungan atau penghapusan kementerian. Nah, itu dilakukan hari ini dan proses itu yang dimatangkan oleh Pak Prabowo dan tim pakar yang dibentuk oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi yang jelas belum ada keputusan sama sekali apakah ada penambahan atau pengurangan dan sebagainya. Namun semua opsi tentu terbuka dan dipersiapkan dengan matang oleh Pak Prabowo dengan argumentasi yang urgensi yang juga tentu matang tadi seperti dijelaskan oleh Mas Adi. Kemudian yang kedua terkait dengan kementerian gemuk atau tidak, yang menjadi titik poin dan fokus Pak Prabowo itu adalah urgensinya, fokusnya. Apakah kemudian ini sangat kita butuhkan? Apakah kemudian ini akan bisa membantu akselerasi program dan visi Pak Prabowo? Pak Prabowo fokus pada itu. Nah, kemudian berusaha bagaimana dengan penambahan atau penggabungan nanti atau pengurangan itu bisa mencapai goals yang sudah ditetapkan dan tentu dengan berhati-hati dengan potensi misalnya ya tadi potensi birokrasi yang
terlalu gemuk, kemudian potensi Oke. korupsi yang juga Baik. tinggi. Nah, itu yang sedang diantisipasi dan Baik. dikaji oleh Pak Prabowo. Baik, Bang Daniel. Tapi kan yang menjadi masalah adalah ketika memang tidak ingin menambah jumlah kementerian lebih dari 34, maka tidak perlu ada revisi undang-undang. Tapi kenyataannya menjelang pemerintahan Prabowo Gibran saat ini undang-undangnya telah direvisi. Ini bagaimana? Apakah sebenarnya memang ini ada keinginan dari Pak Prabowo untuk menambah jumlah kementerian atau seperti apa? Kan ini berangkat dari mungkin DPR, ini kan inisiasi DPR ya, melihat bahwasannya Pak Prabowo sedang melakukan adjustment, sebutlah tadi menyesuaikan kebutuhan program beliau, dan sampai dengan detik ini belum ada keputusan atau keputusan final, misalnya berapa jumlah kementerian, yang mana akan digabung, yang mana yang akan dipisah. Nah, kita menghormati langkah-langkah DPR tentu untuk memberikan ruang kepada Pak Prabowo untuk mengakselerasi program-program beliau melalui tadi ada ruang gerak yang sangat luas diberikan untuk melakukan penekanan agar program-program Pak Prabowo nanti bisa diakomodir dalam kementerian-kementerian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo. Baik. Nanti kita akan bahas juga nih mengenai apakah benar isu penambahan kementerian ada 40, apakah itu telah dibahas. Kita akan tanyakan nanti kepada Bang Daniel, tapi setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, masih dalam segmen dialog membahas mengenai Undang-Undang Kementerian Negara. Saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, kalau kita melihat catatan PDIP di Badan Legislasi, kan ini akhirnya menyetujui dengan ada 5 poin catatan. Salah satu yang digarisbawahi adalah seperti kita bahas sebelumnya, efektif dan juga efisien. Apa kemudian yang menjadi tolak ukur atau indikator dari efektif dan efisien versi PDI Perjuangan? Ya, itu tadi betul-betul dikaji apa kementerian yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, dan tantangan-tantangan bangsa ini ke depannya. Nah, kita bicara soal tantangan ke depan tadi sudah disampaikan sebagian oleh Mas Adi Praitno ya, terkait dengan pangan, terkait dengan climate change, terkait dengan tentunya visi misi yang berada di dalam visi misinya Pak Prabowo dan Gibran ketika masa kampanye. Tentunya mereka juga ingin mengeksekusi semua yang sudah dijanjikan di masa kampanye tersebut. Nah, tapi ini yang dikatakan tadi, ini harus dibuka ke publik, diuji, dibicarakan, dibahas oleh para intelektual dan juga di DPR, sehingga ini menjadi hal yang betul-betul efektif dan efisien. Atau jangan-jangan judul-judul tadi tidak harus menjadi sebuah kementerian, bisa menjadi sebuah badan-badan yang levelnya di bawah. Bang Ciko, tapi pertanyaan selanjutnya adalah mekanisme untuk mengontrolnya, mengawasinya ini seperti apa? Jangan sampai efektif dan efisien ini menjadi bias, Bang Ciko. Ya, efek untuk mengontrolnya kan tentunya ya fungsi-fungsi di parlemen itu, gitu. Nanti ya, tentunya kalau ada nomenklatur baru ya dia akan dicocokkan menjadi mitra komisi berapa dan lain-lain. Ini kan menjadi politics as usual ya, memang begitu. Tantangannya ke depan adalah menjadi checks and balances. Tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa kita juga ingin mengingatkan bahwa pemerintahan yang akan dilantik nanti di bulan Oktober itu kan bukan pemerintahan yang pertama di Republik Indonesia gitu. Nah, beberapa kita juga harus, kalau kita tidak mau membanding-bandingkan dengan jumlah kementerian di luar negeri tadi seperti disampaikan oleh Ayu, kita bandingkan saja dengan kementerian yang ada selama pemerintahan, let's say mulai dari Orde Baru dan Orde Reformasi gitu. Di Orde Baru, di sebuah pemerintahan yang begitu sentralistik, kita menganut sistem sentralistik, belum otonomi daerah seperti sekarang. Kementerian itu maksimal ada 44, bahkan sempat
ada hanya 24 gitu di zaman Soeharto yang semuanya dikontrol dari pusat. Nah, sementara sekarang ini kan kita menganut sistem otonomi daerah, memberlakukannya sudah begitu lama, ya kan, artinya banyak kewenangan-kewenangan yang sudah dilempar ke daerah dan dieksekusi oleh daerah, sehingga sesungguhnya bagi kami argumennya harus sangat kuat untuk bisa menambah nomenklatur itu ke depan. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kemudian revisi Undang-Undang Kementerian ini kan sangat erat ya, dikaitkan dengan politik bagi-bagi kue, kemudian juga dengan kabinet gemuk. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana itu menjadi efektif dan efisien. Sebenarnya seberapa sulit sih untuk membuat ini efektif dan efisien? Saya kira memang secara teoritis dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, soal bagi-bagi kekuasaan politik atau sharing power itu adalah perkara biasa, Mbak. Karena sekali presiden terpilih, dia membutuhkan dukungan dari partai politik yang lain. Itu yang terjadi pada SBY, itu yang terjadi pada Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo di Pilpres 2024 nggak mungkin bisa maju sendiri hanya dengan Gerindra. Butuh Golkar, butuh PAN, dan belakangan butuh Demokrat. Wajar kalau kemudian Prabowo dan Gibran menang, mencoba untuk mendistribusikan kekuasaan-kekuasaan politiknya kepada mereka, partai-partai pendukungnya. Karena banyak publik yang salah kaprah, kita ini bukan dua partai. Kalau seperti di Amerika, kalau Partai Demokrat yang menang, maka Partai Republik nggak akan dikasih kekuasaan. Karena memang mereka berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu, tak ada tendensi yang negatif dengan sharing power sebenarnya, karena memang dukungan politik yang begitu besar itu terjadi dalam sistem presidensialisme, itu memastikan bahwa bagi-bagi kekuasaan itu adalah niscaya. Yang kedua, tentu saja bagi-bagi kekuasaan itu kan dalam arti untuk memastikan dukungan politik parlemen khususnya itu kondusif. Sampai hari ini dukungan politik Prabowo di parlemen itu kan 43%, 4 gabungan partai politik. Kalau tidak mencapai di atas 50%, khawatir keputusan-keputusan politik strategis Prabowo dan Gibran, misalnya soal makan gratis, tentang susu gratis, tentang bagaimana membangun energi pangan dan seterusnya ke depan itu akan mendapatkan resistensi dan penolakan dari DPR. Oleh karena itu, merangkul pihak-pihak yang kalah, partai politik yang misalnya tidak mendukung Prabowo, itu adalah keniscayaan, terutama untuk mengamankan kebutuhan politik parlemen. Dalam konteks itulah kemudian sharing power halal hukumnya dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, yang sebenarnya menjadi kritikan publik itu adalah jangan sampai bagi-bagi kekuasaan, apalagi ada upaya untuk menambah sejumlah kementerian itu tidak berbanding lurus dengan kinerja. Misalnya tidak maksimal, tidak mempercepat dan visi Prabowo. Kalau itu yang terjadi, maka akan menjadi kritikan yang cukup luar biasa. Karena penambahan sejumlah menteri kan efeknya kan semakin membengkak, anggaran membengkak, kementerian membengkak, dan seterusnya. Ini yang sepertinya menjadi batu uji. Nambah menteri wajib hukumnya, kinerjanya pun juga harus berlipat ganda. Baik. Jadi sebenarnya akan ada kritikan yang luar biasa dari publik ketika memang ini hanya dianggap sebagai sharing power dan erat kaitannya dengan politik bagi-bagi kue. Saya ingin tanggapannya ke Bang Daniel. Bang Daniel, bagaimana nih tanggapan dari Anda sebagai juru bicara Pak Prabowo untuk melihat bahwa ini erat kaitannya dengan politik bagi-bagi kue? Ya, pertama yang perlu dipahami ada dua hal ya. Pertama, tentu Pak Prabowo ingin pemerintahan beliau itu efektif secara politik. Artinya efektif secara politik adalah dia punya dukungan dan basis dukungan yang kuat di parlemen. Sehingga semua kebijakan yang ingin diakselerasi oleh Pak Prabowo itu mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Sehingga tidak ada misalnya dalam tanda kutip gangguan-gangguan yang juga signifikan dari parlemen. Nah, sehingga dibutuhkan tentu kekuatan parlemen, daya dukung dari parlemen yang mumpuni. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo sejak awal ingin merangkul di luar koalisi Indonesia Maju, dan itu sudah dijelaskan oleh
Mas Adi tadi, hal yang wajar dan biasa. Nah, kemudian kedua, tentu Pak Prabowo ingin kabinet beliau efektif secara kinerja, secara politik sudah efektif, maka dia harus juga efektif dan efisien secara kerja. Nah, bagaimana? Tentu tadi saya jelaskan, upaya menurunkan semua visi, program segala macam dalam bentuk institusionalisasi Oke, kementerian itu dilakukan sekarang. Nah, supaya semua visi janji politik itu bisa dilaksanakan oleh Pak Prabowo sesegera mungkin. Ada yang mengakomodir di kementerian. oke, Nah, publik akan menilai semua itu melalui institusi-institusi tadi. Nah, argumentasi terkait pentingnya dan urgensinya, misalnya ada pemisahan kementerian atau penambahan atau pengurangan, itu tentu nanti akan dijelaskan. baik. Nah, kemudian yang bagian akhir juga nggak kalah penting, Hmm, tadi hmm. efisiensi, Mbak. Pak Prabowo Oke, concern pada oke, upaya pemerintahan yang bersih. Nah, oleh oke, sebab itu birokrasi yang bersih itu menjadi concern Pak Prabowo, ingin baik, baik, memastikan efektivitas kerjanya juga dibarengin baik. dengan komitmen dan integritas yang Oke, baik. oke, Bang Daniel. Jadi untuk bisa efektif dan juga kinerjanya maksimal, butuh berapa kementerian di pemerintahan Pak Prabowo ini? Belum ada pembahasan, semuanya masih masih dalam proses Oke, pembahasan maksudnya, belum dan ada belum pembahasan. ada keputusan berapa jumlah kementerian yang nanti ada dan dibentuk oleh Pak Prabowo. Kalau untuk kementerian yang menaungi program makan siang gratis, apakah itu sudah fix ada di kabinet Prabowo? Iya, itu ada sejak awal sudah direncanakan, ada badan khusus yang terkait dengan program makan siang gratis, dan itu sudah disampaikan beberapa kali oleh Pak Prabowo. Memang berencana, memang ada badan khusus yang memang mengurusi secara khusus terkait dengan program makan siang gratis. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau menurut Anda dengan program-program yang besar yang diusung oleh Pak Prabowo, katakanlah makan siang gratis, kemudian IKN, idealnya berapa sih butuh kementerian? Ya, nambah 5 lagi sebenarnya Tambah 5 rasional, Mbak. lagi. Oke. Saya termasuk yang sebenarnya misalnya mendukung untuk memisahkan antara Ristek dan Dikti. Tidak lagi digabungkan dengan Kementerian Kebudayaan ataupun Pendidikan ya. Bagi saya itu overlap. Hmm. Jadi sebuah negara itu bisa maju karena memang ada inovasi yang bisa dilakukan oleh sebuah negara. Tentu ada badan khusus, kementerian khusus yang terkait dengan penelitian, riset dan dikti menurut saya menjadi ujung tombak karena inovasi itu kan di semua bidang, di pertanian, kemudian di energi, di pangan, industri dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan di pemerintahannya Pak Jokowi, riset dan teknologi itu disatukan. Dia dilebur dengan kementerian tertentu ya, Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Saya juga misalnya termasuk yang berharap betul ada kementerian khusus yang terkait dengan penerimaan pajak atau penerimaan Oke. negara dan pajak. Karena kan persoalan bangsa kita ini kan soal pajak luar biasa sekali. Banyak misalnya pengusaha-pengusaha kakap itu yang diindikasi mengemplang pajak dan itu merugikan. Hmm. Kalau ini tidak diurus secara apa namanya sistemik, tidak diurus oleh kementerian tertentu dan hanya ikut misalnya dalam Kementerian Perdagangan, saya kira persoalan pajak yang saya kira menjadi problem akut bangsa ini tidak akan selesai. Padahal pajak ini adalah menjadi unit yang menurut saya berkontribusi penting ya Oke. terkait dengan pendidikan bangsa dan negara ini. Nah, hal-hal lain banyak yang saya kira soal pangan terutama. Saya kira 5 sampai 20 tahun yang akan datang, krisis pangan kita ini akan perlahan menghantui kita. Oleh karena itu, Prabowo dan Gibran bagi saya harus mulai berpikir bagaimana kelangkaan pangan ini bisa dikurangi dan bahkan diantisipasi. Dan mungkin setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, minimal kita mengurangi impor, tak lagi ketergantungan beras dari Thailand, dari Filipina, dan seterusnya. Toh swasembada pangan di Indonesia ini kan sangat mudah dilakukan. Tergantung bagaimana political will dan politik Baik, keberpihakan baik, baik. pemerintah terkait dengan sektor pertanian. Kebetulan saya petani, Mbak. Agak paham sebenarnya terkait dengan pangan seperti itu. Oke, Ini yang saya kira bahwa nambah 4 ataupun 5 oke. menteri bagi saya cukup rasional. Yang 4, penting oke. itu diuji nantinya Ya. supaya kerjanya itu semakin dekat dan terbukti untuk kepentingan rakyat, Oke. bukan untuk yang lain. 4 sampai 5 menteri kurang lebih ditambah dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Saya ingin coba ke Bang Ciko tanggapannya. Bang Ciko, Anda ini kan dari partai yang sudah 10 tahun terakhir memimpin atau menang di Indonesia seperti itu. Apakah menurut Anda ini adalah hal yang ideal dan bagaimana mengurangi potensi KKN yang terjadi nantinya?
Nah itu tadi, ini kan pertanyaannya kan sudah dijawab oleh Mas Adi tadi. Adi menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang kami inginkan dan saya yakin apa yang rakyat inginkan. Jadi permasalahannya apa, tantangan bangsanya apa, nah itu yang disebut dulu, bukan jumlahnya. Gitu. Jadi bahkan saya katakan tadi sebelum mencapai pembicaraan di sini, saya bilang jumlah itu tidak menjadi masalah ketika argumen-argumennya tepat, ya kan. Tetapi kembali lagi tetap harus dipikirkan apakah memang hal-hal tersebut harus menjadi di nomenklatur kementerian. Apakah tidak bisa menjadi badan-badan di bawah level kementerian, tidak harus kementerian levelnya. Karena kalau kita bicara soal kementerian, tentunya kita akan bicara soal anggaran yang tidak kecil. Kita bicara soal peleburan kementerian, kita bicara soal pemisahan badan-badan di kementerian, kedirjenan yang kemudian dianggap harus menjadi kementerian sendiri, itu juga bukan hal yang kecil. Cost-nya akan tinggi secara anggaran, dan ada lagi cost yang tidak terduga dan dalam tanda kutip, ya kan, artinya apa, kita ketahui memang banyak sekali permasalahan korupsi di negeri ini. Nah, cost tidak terduga ini yang menjadi masalah besar nantinya kalau memang tadi integritas maupun kredibilitas dari sosok-sosok yang dipilih menjadi menteri itu agak kurang. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Dhanil. Singkat saja, Bang Dhanil, ini disinggung masalah pembengkakan anggaran. Menurut Anda, apa antisipasinya? Ya itu Mbak, sejak awal kan Pak Prabowo menyebutkan dalam program visi misi beliau ingin mengakumulasikan penerimaan pajak agar kemudian penerimaan pajak bisa lebih besar dan bisa menambah pendapatan negara kita dengan melalui ya tentu tadi hilirisasi dan sebagainya. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Mas Adi tadi ya itu kan menjadi program Pak Prabowo, salah satunya memisahkan antara dirjen penerimaan dengan yang pengeluaran. Jadi nanti ada badan khusus, ada kementerian khusus yang kemudian mengurusi penerimaan pajak terpisah dari Kementerian Keuangan yang seperti pada saat ini. Nah, itu sedang dibahas semuanya walaupun belum final dan saya tidak kompeten untuk menjawabnya secara langsung. Tapi upaya untuk mengakselerasi dan mengakumulasikan penerimaan negara kita lebih besar itu jadi concern Pak Prabowo melalui institusionalisasi tadi, pemisahan tadi, dan tentu juga melalui penekanan jumlah yang sering disebut Pak Prabowo, jumlah kebocoran atau korupsi yang sering terjadi di beberapa kementerian dan birokrasi kita. Itu jadi fokus Pak Prabowo. Oke, baik Bang Dhanil, kita masih akan menunggu dan juga melihat siapa saja yang akan mengisi pos-pos menteri di kabinet Prabowo Gibran, dan pastinya harapan masyarakat untuk bisa terbentuk sebuah kabinet yang kalaupun memang bertambah jumlahnya ini akan mewakili kebutuhan dan juga kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Dhanil Anzar Simanjuntak, jubir Prabowo Subianto, ada juga Ciko Hakim, jubir PD Perjuangan, dan pengamat politik Adi Prayitno. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.